hindari kontak atau pengobatan alternatif. Oh iya, Karena banyak kejadian kita sudah menerima yang sudah bernanah, berbau, dipikir hanya luka. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang dengan Dr. Agung Suprijadi, SPB, dokter spesialis bedah RSUD Jombang. Membahas tentang deteksi dini penata laksanaan kanker payudara di RSUD Jombang. RSUD Jombang, kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Gianita Prayoga dalam acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Tentunya seperti pada hari-hari sebelumnya, saya hari ini tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang narasumber. Nah, beliau adalah Dr. Agung Suprijadi, spesialis bedah umum di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. Nah, untuk tema yang akan kita bahas kali ini seputar tentang deteksi dini dan penata laksanaan kanker payudara. Sebelum kita membahas tentang materi kita sapa dulu beliau. Selamat siang, Dokter Agung. Ya, selamat siang. Selamat bertemu. Iya. Mungkin pemirsa atau audiens mungkin membukanya pada saat malam juga bisa. Ya, jadi perkenalkan saya Agung Suprijadi yang bekerja di RSUD Jombang. Kebetulan saya adalah dokter bedah di sini. Ya. Sehat dokter ya? Ya. Sehat ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sepertinya baru pertama kali ini ya ngisi acara ini ya dokter ya. Yang di sini ya, tapi di tempat lain mungkin. Iya. Perdana. Nah dokter, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini kan kita hari ini akan membahas tentang deteksi dini dan penata laksanaan kanker payudara. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa sih dok itu kanker payudara dan apa bedanya dengan tumor? Ya. Ini pertanyaan yang mendasar, sering kali baik pasien sudah dijelaskan, kemudian bingung. Kenapa? Informasi di media, di internet itu banyak sekali yang sumber-sumbernya itu menyatakan A, B, C, D. Jadi pada prinsipnya, kanker adalah tumor. Tumor adalah semua benjolan yang pada kondisi normal tidak kita dapatkan. Oh, gitu. Artinya Anda terbentur kendaraan, terbentur pinggir meja, bengkak, itu adalah tumor. Tetapi itu bukan neoplasma. Jadi istilahnya tumor karena trauma. Sedangkan yang berkaitan dengan penyakit yang kita tangani biasa adalah neoplasma. Pertumbuhan sel-sel yang tidak normal. Berarti abnormal ya? Abnormal. Terus apa bedanya kalau sama-sama abnormalnya dengan kanker? Jadi kita membedakan jinak ataupun ganas itu apabila peringainya. Jadi sel itu ibaratnya dalam populasi tubuh kita ada yang sifatnya mirip dengan sel normal. Dia tumbuhnya tidak banyak perbedaannya, tumbuhnya pelan, tidak menyebar ke tubuh bagian yang lain, juga tidak memiliki anak sebar istilahnya. Itu adalah sifat-sifat dari tumor jinak. Jadi dia pertumbuhannya pelan, terbentuk kapsul, jadi ada dindingnya. Jadi kalau kita operasi, itu gampang sekali kita ambil secara utuh. Tetapi kalau kanker, karena sifatnya sudah berubah, kalau dilihat di bawah mikroskop, sel-selnya sudah berbeda. Contohnya gini, sel kanker payudara. Maka sel kanker itu sudah berbeda morfologinya dengan sel yang ada di sekitarnya. Nah, seperti itulah. Jadi, kalau masyarakat umum membedakannya bagaimana? Nanti kita periksa, kita pastikan ini memang yang jinak atau yang ganas. Yang ganas ya. Berarti pada dasarnya tumor ini disebabkan karena pertumbuhan abnormal itu tadi ya, dan dibedakan menjadi antara tumor jinak dan ganas ya dokter ya. Nah, menurut pengetahuan dokter nih, untuk angka atau tingkat prevalensinya yang saat ini kasus-kasus kanker payudara di Indonesia ini sudah mencapai berapa persen ya dokter ya, khususnya di daerah Jombang sendiri? Kalau data di Jombang kita tidak ada. Karena di sini center penanganan tumornya banyak. Terus juga untuk kasus-kasus yang berat, kadang keluarga pasien sudah langsung berangkat ke center pendidikan atau pelayanan yang lebih dekat. Mojokerto atau Surabaya, sehingga data realnya tidak. Tapi kita yang memegang data nasional adalah
kalau kanker payudara adalah penyebab keganasan nomor 2 dibandingkan kanker serviks. Jadi nomor 2. Untuk tiap tahunnya itu ditemukan kurang lebih sampai 20.000 kasus baru. Bayangkan per tahun, Dok, ini? Per tahun. Oh my God. Jadi otomatis dengan data seperti itu BPJS atau Kementerian Kesehatan pasti nanti juga membutuhkan alokasi dana. Betul. Berkaitan dengan ketersediaan bahan alat-alat yang harus kita persiapkan untuk penanganan pasien seperti itu. 20.000. Itu sekitar tahun 2000-an. Itu paling banyak ya, Dokter, berarti ya. Ya. Dan prevalensi itu tiap tahun yang dulu kita temukan pada usia di atas 25 tahun, sekarang makin muda kita dapatkan kasusnya. Yang terakhir saya temukan umur 18 tahun. Masih remaja, Dok, ya? Masih remaja. Masih sekolah SMA, sudah kena kanker. Dan kebetulan stadiumnya lanjut. Bukan tumor loh ya, kanker. Ya? Kenapa? Semakin muda usia makin kita temukan. Karena satu, ada sifat-sifat kanker itu yang sering mengelabui pasien atau penderita tersebut. Terutama adalah dia tidak menimbulkan nyeri. Kalau nyeri, walaupun kecil, nyeri sedini mungkin biasanya langsung berobat atau minimal beritahu orang tuanya. Nah, ini masih nona, umur 18 tahun, ada benjolan, kebanyakan takut. Iya. Takut baca-baca internet, takut malah informasinya makin confused. Terus kemudian setelah besar timbul komplikasi, ada luka, dia baru ngomong ke orang tuanya. Nah, itu. Jadi, kenapa usia makin muda? Karena satu, sarana prasarana pemeriksaan makin luas. Contohnya gini, kalau dulu rumah sakit di Jombang 25 tahun paling cuma ada 2 atau 3. Sekarang ada 7 rumah sakit tipe B, C, dan D total. Iya. Dan pasti akan bertambah. Yang kedua, dulu untuk memastikan ini tumor atau kanker harus dikirim ke Surabaya. Sekarang di RSUD Jombang sudah bisa. Sudah lebih dari 15 tahun kita sudah bisa. Terus USG, kalau dulu USG harus ke Mojokerto. Ini hampir semua rumah sakit sudah bisa. Sudah punya fasilitas itu ya, Dokter. Ya. Kalau dulu kamar operasi cuma 2, sekarang di RSUD Jombang aja ada 10. Yang dalam sehari bisa 20 sampai 30 operasi itu bisa. Jadi ya seolah-olah makin muda, itu yang pertama. Yang kedua, tingkat pendidikan masyarakat makin aware. Artinya apa? Kalau dulu ditunggu sampai ada komplikasi baru berobat. Ya, kalau sekarang seperti pagi ini saya di Poli, ada 2 pasien yang sudah dilakukan operasi, sudah diberikan pengobatan kemoterapi, sudah disinar, kontrol, senyum-senyum. Jadi datang ke rumah sakit kita itu bukan sebagai penderita aslinya, hanya jalan-jalan, kontrol, waktunya rutin untuk check up rutin. Nah, sudah nggak ada beban kayaknya. Iya, dan seperti itu kesenangan beliau kita tunjukkan ke pasien yang sedang mau menjalani operasi itu, jadi semangat. Nah, ternyata tidak scary gitu ya. Iya, yang kalau Anda lihat film ya, katakanlah, kanker payudara disinar, dioperasi sampai perdarahan. Beliau sendiri yang tanya cerita gitu lebih dipercaya daripada kita. Iya, karena ada survivor ya. Ya. Jadi seperti itu. Dokter, tadi kan jenengan menyinggung terkait stadium ini ya. Stadium. Nah, untuk kasus atau penyakit kanker ini dari tingkat keparahannya ini dibagi menjadi berapa stadium? Ya. Jadi kalau stadium, jadi ini sudah mengarah ke medis. Sebenarnya tidak bagi pasien tidak terlalu penting stadium. Asal datanglah sedini mungkin. Ada benjolan apapun pada usia berapapun datanglah sedini mungkin. Karena kalau stadium 1 dan 2 itu habis operasi cukup, tidak perlu kemoterapi. Orang kebanyakan takut itu karena habis operasi harus dirujuk untuk kemoterapi, untuk sinar. Yang pemikirannya waduh kayak di film. Nah, jadi stadium 1, stadium 2 tidak perlu kemoterapi. Stadium 3 cukup diberikan kemoterapi, tidak perlu sinar kecuali kalau sudah ada metastase lokoregional. Stadium 4, nah ini agak beda.
kita harus merujuknya dulu. Oke. Downstaging artinya pas stadium 4 diturunkan menjadi stadium 3, 3A atau 3B, baru kemudian oleh dokter bedah onkologi atau dokter bedah umum kita lakukan operasi. Oh, seperti itu. Ya, ya. Nah, tadi kan dijelaskan juga bahwa salah satu penyebab dari kanker ini timbulnya benjolan ya dokter ya. Ya. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan secara detail selain faktor-faktor itu tadi adanya benjolan, ada faktor-faktor lain nggak dok yang menyebabkan itu tadi? Jadi kekhasannya sel kanker payudara atau tumor payudara, kalau kita membayangkan menceritakan suatu sel, pasti penderita atau audien atau bapak ibu sulit menggambarkan. Sel itu ibaratnya kalau panjenengan beli onde-onde itu ada wijennya. Ya. Jadi kalau sel di permukaannya itu juga banyak reseptor. Reseptor ini salah satunya adalah reseptor hormon, estrogen dan progesteron. Jadi makin tinggi kadar hormon yang ada di tubuhnya, beresiko untuk mempercepat pertumbuhan. Tapi jangan dibalik, berarti kalau panjenengan hormonnya tinggi itu resiko terjadi kanker, terbalik. Ya, kalau sudah berubah sifat dari sel normal berubah menjadi sel jinak, itu status hormonal sangat penting. Oleh karena itu, kalau kita melakukan pemeriksaan epidemiologi, selalu yang tanyakan menikahnya usia berapa? Makin awal menikah, kemudian berarti expose terhadap hormon juga besar. Menyusui, apakah menyusui? Kalau menyusui berarti hormonnya turun, loh. Kok bisa? Iya, karena hormon laktogen dihasilkan pada wanita menyusui itu akan menekan kehamilan. Ya, Anda lihat kan, kalau kebanyakan menyusui jangka panjang, kebanyakan selisih dengan adiknya agak jauh, kecuali kalau kesundulan, itu lain perkara. Jadi makin lama menyusui, berarti resiko ekspos sel terhadap hormon akan berkurang. Dan ada beberapa obat yang memang tinggi kadar estrogennya. Apabila di tubuhnya sudah ada sel jinak ataupun ganas dengan ekspos terhadap estrogen dalam bentuk apapun, mempercepat pertumbuhan. Jadi bukan berarti dok, kalau saya pakai pil KB, apakah menjadikan keganasan? Tidak, kalau dia tidak memiliki sel kanker atau sel tumor. Nah, itu yang seringkali dikacaukan oleh pasien. Nah, apakah faktor dari penyebab kanker payudara ini termasuk bisa juga karena faktor genetika, itu bisa juga nggak dok? Jadi, cikal bakal kenapa sel berubah sifat adalah pada saat pembelahan. Ya tadi, kita ibaratnya adalah onde-onde. Kalau Anda punya dua anak, saling berebut onde-onde, dibelahlah sama orang tuanya. Kalau pembelahan itu normal, maka tidak ada kerusakan genetis, materi genetis. Tetapi karena suatu sebab, maka pembelahan tidak sempurna, maka ada kecacatan genetis. Berarti sepanjang hidup, apakah selalu terjadi kerusakan genetis? Tidak, karena tubuh memiliki mekanisme untuk membetulkan. Nah, jadi perubahan sifat sel normal menjadi sel jinak ataupun ganas, banyak faktor. Tidak melulu karena makanan. Ada yang katanya terlalu banyak makan lemak yang katanya permisi, mohon maaf, bakso atau micin. Tidak selalu seperti itu. Karena tubuh normal memiliki mekanisme untuk membetulkan. Bahkan kalau sudah berubah sifat menjadi sel jinak ataupun ganas, tubuh memiliki mekanisme untuk menghancurkan. Nah, kalau kegagalan ini, barulah ada kans atau kemungkinan untuk berubah menjadi lebih besar. Nah, untuk ini kan banyak mungkin yang nanti akan melihat bahwa banyak masyarakat awam yang tidak tahu nih dok ya. Ya, betul. Nah, untuk cara mencegahnya itu bagaimana sih dok? Agar kita biar lebih aware lagi gitu kan, nggak takut lagi. Sebelum menjadi sel ganas atau sel yang tidak normal, maka satu, pola hidup sehat. Makanan harus lifestyle nih, harus lifestyle ya. Jadi harus makan yang berimbang, istirahat yang cukup. Kenapa? Tubuh yang fit, maka sistem pertahanan tubuh tadi untuk menghancurkan cikal bakal sel ganas tadi bekerja. Kalau imunitasnya bagus juga Tuh. Yang kedua, deteksi dini. Apa artinya?
sedini mungkin pada wanita-wanita yang sudah mulai usia subur, 1 bulan sekali dianjurkan untuk pemeriksaan sarari atau pemeriksaan payudara sendiri. Oh, nah, nanti mungkin bisa ditampilkan dokter. Oh iya, nanti ada slide-nya. Itu yang pertama. Kapan timingnya? Pada saat 1 minggu setelah menstruasi. Kenapa setelah menstruasi? Karena pada 1 minggu setelah menstruasi, kontur payudara itu paling lunak. Oh, kalau menjelang menstruasi, konturnya paling keras. Nah, menteng-menteng lah. Jadi kalau pada saat itu, bahkan sering menjadi false positif. Seolah-olah ada tumornya. Padahal itu kelenjar payudaranya lagi menteng-menteng. Nah, jadi dihindari. Nanti menimbulkan pikiran yang malah negatif. Kerjakan sarari dalam waktu 1 minggu setelah menstruasi hari pertama. Caranya ada 2. Yang pertama, posisi berdiri. Yang kedua, dengan posisi tidur. Kalau berdiri setelah mandi di depan kaca, tangan diangkat salah satu, kemudian tangan yang lain meraba. Pakailah jari nomor 2, 3, dan 4. Jangan semua tangan, apalagi pakai tonjokan. Nah, bukan ketemu tumornya, malah menjadi tumor. Caranya ada macam-macam, mulai dari pemeriksaan dari atas ke bawah, bawah ke atas, vertikal. Yang kedua, memutar seperti arah jarum jam. Cara yang ketiga, dari pinggir ke tengah. Kenapa dilakukan seperti itu? Agar menghindari bagian yang tidak teraba. 1, jadi di depan kaca kita memeriksa sendiri. Depan kaca sambil berdiri. Ya, berdiri. Yang kedua, dengan posisi tidur. Kenapa dengan posisi tidur? Posisi tidur itu nyaman, ototnya tidak teregang. Dengan membuka pakaian atas, diraba sendiri. Jika pada saat pemeriksaan sarari atau sadari ditemukan sesuatu yang mencurigakan, baru kemudian dibawa ke tenaga medis atau rumah sakit untuk memastikan lebih lanjut tadi ya. Yang bendol itu apakah bendol? Yang kedua, kalau memang bendol itu mencurigakan, agar bisa ditindaklanjuti. Pesannya di sini adalah apabila Anda melakukan pemeriksaan dan menemukan sesuatu yang mencurigakan di Rumah Sakit Umum Jombang, pemeriksaan USG sudah siap, mamografi sudah siap, FNAB untuk menentukan jenis tumornya juga sudah siap. Dan itu bisa dilayani semuanya dengan BPJS. Tidak perlu mengeluarkan dana tambahan. Nah, seperti yang dijelaskan oleh beliau tadi bahwa untuk mendeteksi ya dokter. Ya, deteksi dini. Kanker atau kita terkena kanker itu bisa. Ya. Tentunya kita juga harus mengubah lifestyle kita, dokter ya. Cara olahraga rutin, makan makanan yang juga harus terkontrol juga, betul. Nah, dokter, jangan kan sekarang praktek di Poli Bedah di RSUD Jombang nih. Untuk saat ini kasus yang paling banyak yang sering jenengan tangani kasus apa, dok ya? Tumornya? Ya, tumornya atau? Jadi kebanyakan kita sekarang sudah menerima pasien-pasien yang jauh lebih baik dibandingkan 5-10 tahun yang lalu. Yang sering sudah ada nanah, luka, jelek. Ya memang masih ada 1-2 dalam 1 bulan itu. Tapi jauh ukurannya mengecil. Sehingga kita bisa melakukan operasi tuntas di sini. Bahkan kalau misalnya operasi itu advance, artinya kulit tumornya ukurannya saking besarnya, kita tidak bisa menutup kulit. Di RSUD Jombang juga sudah ada tenaga dokter bedah plastik yang beliau bisa melakukan rekonstruksi. Untuk menutup sehingga lukanya tetap nice. Tapi tidak bisa loh, misalnya BPJS, "Dok, payudara saya biar bagus, di operasi plus itu tidak bisa ya." Jadi ini untuk yang normal itu ya. Jadi BPJS tidak bisa untuk kosmetik. Ya. Untuk penyakit kanker payudara ini, apakah kemungkinan sembuhnya besar atau gimana, dok ya? Jadi kita mengacu kesembuhan adalah 5-year survival rate. Jadi angka kekambuhan dalam 5 tahun. Makin awal penemuan dan penanganan kanker pada stadium 1, maka 5-year survival rate-nya 80% lebih.
pada stadium 2 sekitar 60-70% dalam 5 tahun tidak terjadi kekambuhan. Itu cukup bermakna. Stadium 3 sekitar 40-an. Stadium 4 baru itu yang angkanya jelek, kurang dari 20% dalam 5 tahun pertama. Nah, terjadi kekambuhan. Nah, tadi dokter, tadi saya juga sempat baca di sini bahwa untuk gejala-gejala seseorang yang menderita kanker payudara ini salah satunya adalah benjolan, dan ini juga saya menemukan bahwa bisa juga keluar darah dari putingnya. Apakah memang begitu ya dokter? Kalau memang sudah parah tingkatnya? Oh, jadi gini, benjolan adanya cairan discharge, nipple discharge, sama perdarahan dari punting tidak selalu berkaitan dengan ringan beratnya. Tetapi tergantung pada letak tumornya itu terhadap punting. Ada stadium 1, apabila masih di ujung, dia yang pertama keluar adalah malah darah. Mendeteksinya sulit karena dipikir paling kena baju, kena BH. Nah, itu mohon diwaspadai karena tidak selalu seperti itu. Nanti kalau Anda datang ke Rumah Sakit Umum Jombang, akan kita berikan pengantar untuk pemeriksaan swab. Jadi swab tidak hanya untuk COVID aja loh ya, bisa untuk benjolan. Nah, nanti kita periksakan untuk mencari sel-selnya. Akan di screening ya dokter. Nah dokter, untuk saat ini dokter yang menangani di poli bedah sendiri di RSUD Jombang ini sudah ada berapa dokter yang untuk tenaga medisnya? Dari SMF bedah itu ada 3. Jadi saya, Dr. Agung Supriyadi, ada Dr. Hanafi, dan ada Dr. Wira. Jadi 3. Jadi 3 ya dokter ya. Nah untuk layanan unggulan ini dok ya, yang ada di RSUD Jombang atau yang ada di poli bedah ini apa saja dok ya, mungkin bisa jelaskan yang mungkin tidak ada di rumah sakit lain ini ya gitu. Jadi penanganan di kanker payudara di RSUD Jombang tidak seperti dahulu. Artinya apa, nilai unggulannya Anda datang hari ini, Anda diperiksa FNAB dan USG bisa langsung hari ini, dalam minggu itu sudah bisa dilakukan tindakan operasi ya dokter. Ya, hasil terbaik adalah kurang dari 2 minggu setelah diagnosa operasi. Kalau lebih dari 2 minggu maka sudah upstaging, stadiumnya naik. Dan itu kita hindari agar pasien memang golden periodnya, masa emasnya itu tercapai. Jadi kalau Anda datang ke RSUD Jombang asal mau umum atau BPJS, minggu depan sudah selesai. Jadi tidak pakai antri. Nah, itu. Jadi quick time. Nah, dokter, untuk pelayanannya, jam pelayanannya ini di poli bedah ini jam berapa saja? Ya, jadi kalau pelayanannya jam kerja, jadi poli itu loketnya sudah dibuka jam 8 sampai jam 12 ya. Jam 7 kalau nggak salah. Jam 7. Nah, ada sekarang layanan baru, poli eksekutif. Poli eksekutif, jadi bagi keluarga yang kepingin privasi atau lebih intens gitu. Waktunya bisa ditentukan kapan aja, bisa ke poli eksekutif. Ada nomor teleponnya ya. Nanti nomor teleponnya di bawah ini. Ada, sampai dengan Jumat ya dokter ya. Untuk loketnya kamar operasi Senin sampai Sabtu. Tidak ada libur kecuali Minggu. Kalau hari Senin sampai dengan Kamis untuk pendaftarannya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang. Sedangkan kalau hari Jumat jadi jam 7 sampai dengan jam 11 siang. Nah, jadi untuk masyarakat di luar sana yang mungkin mau berkonsultasi atau mungkin ada sanak saudara atau tetangga yang mengalami keluhan seperti yang dokter Agung jelaskan tadi, monggo nggak usah takut, nggak usah segan atau malu ya untuk periksa ke poli bedah di RSUD Jombang, karena tentunya tenaga medis kita sudah handal dan sudah tentunya sudah mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa ya dokter ya, dan insya Allah pastinya sudah menggunakan APD yang sesuai dengan standar ya dokter ya, karena kan ini banyak orang juga yang kadang takut periksa ke rumah sakit karena masih COVID juga. Nah dokter, sebelum kita closing acara ini, mungkin ada advice atau kesan-pesan bagi masyarakat di luar sana, monggo disampaikan. Ya, seringkali bapak, ibu atau putrinya takut atau sungkan karena membuka aurat. Nah, jangan. Karena apa? Sedini mungkin penemuan itu akan jauh bermakna. Pertama, yang kedua, hindari kontak atau
pengobatan alternatif. Iya, Karena banyak kejadian kita sudah menerima yang sudah bernanah, berbau, dipikir hanya luka. Nah, ternyata itu adalah keganasan. Tadi ya, dokter ya. Karena jangan takut, operasi dengan BPJS kita tidak ada masalah. Iya, gitu. Dokter, sebelumnya terima kasih karena sudah bersedia hadir di acara kita dengan topik yang menarik sekali. Edukasi semuanya ya. Dan jangan bosan-bosan untuk hadir di acara kita nanti dengan topik yang berbeda ya, dokter. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara kita hari ini dan berjumpa lagi dengan saya Genita Prayoga di acara Humas RSUD Jombang Menyapa, dan jangan lupa untuk subscribe dan komen di channel YouTube kami, dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.